Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video mengenai kitab Taurat. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 1. Pengertian: kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Bani Israel. Taurat juga berisikan syariat atau hukum dan kepercayaan yang benar pada kira-kira abad 12 sebelum Masehi. Isi pokok: 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kepada orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 138 hingga 145. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa beserta Bani Israel selama dari kejaran Fir'aun, mereka meninggalkan Mesir dan melanjutkan perjalanan menuju kota Palestina. Di tengah perjalanan, tibalah Nabi Musa dan Bani Israel di suatu pemukiman penduduk. Terlihat bahwa penduduk di daerah itu masih menyembah patung berhala. Melihat fenomena tersebut, Bani Israel mulai resah. Mereka pun mengungkapkan keresahannya kepada Nabi Musa. Wahai Musa, buatkanlah kami patung seperti orang-orang yang memuliakan Tuhannya itu. Apa yang kalian maksud dengan Tuhan? Itu adalah patung-patung berhala yang mereka sembah. Kalian ini seharusnya lebih baik dari mereka. Nabi Musa sangat kecewa dan sedih mendengar permintaan kaumnya itu. Padahal jelas-jelas Bani Israel baru saja diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun? Sesungguhnya Allah sangat memuliakan golongan dari kalian. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 140. Dia, Musa berkata, pantaskah aku menjadi Tuhan untukmu selain Allah, padahal dia telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, barulah Bani Israel menyadari kekeliruannya. Pada malam harinya, Nabi Musa mendapatkan petunjuk melalui mimpi bahwa ia diutus Allah untuk pergi ke bukit Tur Sina, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah wahyu yang diberikan Tuhannya 40 malam. Keesokan harinya sebelum berangkat, Nabi Musa meminta kepada Nabi Harun untuk mengawasi kaumnya agar tidak menyimpang dari perintah Allah. Wahai saudaraku, Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Teruslah membimbing mereka dalam kebaikan, dan jangan engkau mengikuti ajakan mereka yang sesat. Insya Allah, wahai Musa, aku akan melaksanakan amanah darimu dengan segala kemampuanku. Nabi Musa juga berpamitan dengan kaumnya, Bani Israel. Wahai kaumku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu yang kedua. Taatlah kalian dengan perintah dari saudaraku, Nabi Harun. Dialah pemimpin kalian selama aku pergi. Setelah berpamitan, Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, tempat pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah. Ketika 3 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, sampailah Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Pada tempat inilah terjadi pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar dapat melihat wujud Allah. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau. Allah menjawab permintaan Nabi Musa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap pada tempatnya, sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Ketika Allah menampakkan keagungannya melalui gunung yang ada di depan Nabi Musa, gunung tersebut hancur. Seketika itu juga, Nabi Musa kaget dan pingsan. Beberapa menit kemudian, Nabi Musa terbangun. Beliau pun menyadari bahwa tidak sepantasnya ia meminta hal tersebut kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Kemudian, Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat yang berisi tentang ajaran atau perintah bagi kaumnya, yaitu Bani Israel. Nabi Musa adalah Nabi sekaligus Rasul yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalahnya dan dilebihkan kemampuannya dari manusia lain pada masa itu, seperti dapat berbicara langsung dengan Allah. Demikianlah akhir kisah Nabi Musa. Dan berikut adalah infografis kitab Taurat.
Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.